Gereja Katedral Jakarta terus menyiapkan serangkaian alur kegiatan peribadatan menjelang perayaan Natal 2022 ini. Pastor Kepala Gereja Katedral Romo Hani Rudi Hartoko mengatakan bahwa misa Natal pada tahun ini digelar secara daring dan luring atau hybrid. Romo mengatakan bahwa pada perayaan Natal 2022, kegiatan bisa digelar lebih leluasa dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribun News yang akan menginformasikan bagaimana persiapan di Gereja Katedral Jakarta. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan juga Tribuners. Saat ini saya masih berada di Gereja Katedral Jakarta di Jakarta Pusat. Dan siang ini terlihat masih serangkaian persiapan masih dilakukan menjelang rangkaian misa pada Natal 2022 ini. Nah, tadi pada konferensi pers sekitar pagi tadi, Pastor Kepala Gereja Katedral Romo Hani Rudi Hartoko SJ sempat mengatakan juga bahwa misa ini akan dilakukan secara hybrid, gitu, baik secara offline maupun secara online. Sebab kegiatan misa Natal juga akan dilakukan lebih leluasa begitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya lantaran pandemi COVID yang mulai mereda. Ia mengatakan pada tahun ini jumlah kapasitas jemaat yang dimungkinkan untuk hadir secara langsung untuk beribadah di gereja katedral ini mencapai sekira hingga 2.500 jemaat. Rinciannya di dalam gereja dapat menampung hingga 730 jemaat dan juga beberapa petugas yang sekiranya kalau di total bisa mencapai 800 orang. Kemudian pada bagian Plaza Maria mampu menampung hingga 530 orang dan juga pada Plaza Sumpah Pemuda dapat menampung 50 orang. Kemudian pada halaman gereja dimungkinkan mampu menampung hingga 300 jemaat. Selain itu, pada tahun ini gereja katedral juga akan menyediakan tenda seperti yang sudah berada di belakang saya ini, yang nantinya diperkirakan mampu menampung hingga 500 orang. Dengan demikian, jumlah kapasitas yang dimungkinkan bagi jemaat untuk hadir di gereja katedral ini nantinya dapat menampung 2.180 dengan toleransi hingga 2.500 orang. Karena mulai mulai secara terbuka dan leluasa begitu, Romo mengatakan kegiatan misa Natal secara keseluruhan para jemaat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan mulai dari memakai masker dan juga mencuci tangan. Meski juga jumlahnya mampu mencapai 2.500, jumlah ini juga masih setengahnya atau 50% dari total kapasitas sebelum pandemi yang mampu mencapai 5.000 jemaat. Selain itu, pihak gereja katedral pun diperkenankan untuk mendirikan tenda tambahan juga seperti yang belakang saya, dan juga telah berkoordinasi terkait pengamanan oleh pihak kepolisian dan pihak keamanan setempat, bagaimana mekanisme pengamanan pada jelang perayaan Natal hingga pada misa Natal yang akan digelar secara keseluruhan gitu. Adapun pihak gereja juga telah menyiapkan 4 kantong parkir untuk mengakomodasi para jemaat yang sedang melaksanakan ibadah misa secara langsung. Terdapat 4 kantong parkir di sekitaran gereja katedral Jakarta, yakni berada di lapangan sekolah Ursula, kemudian ada juga di kantor Pos Indonesia, kemudian terdapat pula di basement Masjid Istiqlal, dan di bagian bekang Angkatan Darat. Adapun terkait jadwal misa diselenggarakan pada 24 Desember, 25 Desember, dan juga 31 Desember mendatang. Pada sekira 24 Desember akan diselenggarakan mulai dari pukul 16.30 yang digelar secara tatap muka dan juga offline yang diprioritaskan untuk para lansia. Kemudian pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat selanjutnya digelar secara offline dan online melalui siaran langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Kemudian dilanjutkan pada sekira pukul 21.30 yang digelar secara offline, dan kemudian dilanjut pada perayaan hari Natal yakni pada 20 Desember dari sekira pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat
misa PON tipikal yang digelar secara offline maupun online. Kemudian dilanjutkan pada pukul 11 siang yang nantinya akan diikuti oleh anak-anak yang digelar secara offline, dan dilanjutkan kembali pada sekira pukul 5 sore yang digelar secara online dan juga offline. Selain itu, pada 31 Desember nanti akan dilakukan peribadatan akhir tahun atau misa Tedum pada 30 Desember yang akan dilakukan pada sekira pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat yang digelar secara tatap muka maupun offline. Kemudian pada Januari 2023 nanti dilakukan pula pada pukul 8.30 yang digelar secara offline dan juga online. Kemudian dilanjut pada pukul 11 siang dan juga dilanjutkan kembali pada sekira pukul 5 sore nanti. Demikian kira-kira terkait persiapan jelang peribadatan Natal 2022. Demikian Dea dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Nova Lanten untuk informasi Anda di Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.